Kalau gitu waktu Oke, dan tempat saya persilahkan. Mas. oke. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ya di kelas Engineering Academy ya. Di sini saya mau ngisi free class buat menambah suatu knowledge saja ya buat teman-teman. Kita sharing. Teman-teman juga nanti silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan seperti itu. Nanti akan saya jawab kalau misal kayak gitu. Ya. Jadi di sini saya akan mengenalkan terutama buat teman-teman ya yang khususnya lulusan teknik kimia, khususnya yang ingin jadi seorang proses engineer di perusahaan engineering lah ya atau EPC. Mungkin kalau teman-teman di sini mungkin masih ada yang belum mengenal atau tabu lah, mungkin belum terlalu mengenal dengan perusahaan-perusahaan seperti ini itu eh, bagaimana nanti kerjanya gitu ya. Itu yang ingin saya perkenalkan buat teman-teman gitu. Karena waktu saya lulus kuliah pun itu masih banyak suatu apa ya suatu informasi yang masih minim tentang pekerjaan di dunia engineering seperti ini. Padahal kalau kita bilang salah satu potensi buat teman-teman sebagai kalau misalnya teman-teman kuliah di teknik ya, itu perusahaan engineering ini salah satu perusahaan yang sangat bagus. Nanti kalau buat teman-teman ingin bekerja khususnya di perusahaan-perusahaan engineering gini karena ilmunya sangat banyak gitu ya. Akan saya kenalkan mengenai secara garis besar aja nanti ya seperti itu. Nanti teman-teman silahkan apa mendengarkan dan silahkan teman-teman pahami nanti yang kira-kira apa suatu nilai yang bisa teman-teman ambil seperti itu ya. Oke, saya share screen materinya. Oke, oke ya, saya sudah eh, open di sini untuk share screen-nya. Jadi nanti teman-teman silahkan kita membahas bersama lah ya di sini ya. Kita apa saya jelaskan mengenai peran proses engineer lah ya di desain engineering atau EPC. Sebenarnya di sini saya perkenalkan ya, nama saya Fedi Arisadewa. Posisi saya sekarang di uh, sebagai proses engineer lah ya di salah satu perusahaan EPC di PT Tripatra Engineer and Constructor ya di Bintaro, Tangerang seperti itu. Nah, di sini teman-teman kalau misal mau koneksi ya dengan saya, mau nambah silaturahmi atau sharing-sharing, silakan teman-teman koneksi dengan saya di link saya ini ya. Sesuai nama saya, Fadi Arisa Dewa, silakan di link dikoneksikan teman-teman. Gitu. Kalau misal mau tanya-tanya, silaturahmi atau seperti apa, nggak apa-apa. Itu saya selalu terbuka buat teman-teman kalau mau cari-cari tentang ilmu seperti itu. Gitu ya. Oke, saya mulai. Nah, sebenarnya perkenalkan di sini untuk saya, ya. Nama saya Fadi Arisa Dewa, perusahaan saya saat ini di PT Tripatra, posisi sebagai proses engineer, ya. Kemudian asal kampus saya adalah UPN Yogyakarta, jurusan teknik kimia. Kemudian untuk pengalaman saya saat ini adalah 4,5 tahun lah ya, alhamdulillah 4,5 tahun bekerja sebagai proses engineer di perusahaan engineering atau di EPC seperti itu. Nah kemudian di sebelah kanan di sini adalah pengalaman saya yaitu tentang proyek yang sudah pernah saya lakukan. Ini ada ini ya urutan dari atas ya, yang ke bawah itu yang paling atas ini adalah Shell ya, Shell LOBP Indonesia. Itu adalah tipenya proyek adalah EPC ya, Engineering Procurement Construction, di mana ini nanti proyek yang saya lakukan ini adalah mendesain suatu lubrikan lah ya, pabrik lubrikan itu lubrikan itu sebagai pelumas lah itu. Ada satu challenge saya buat dari apa baru saya seperti itu. Kemudian proyek kedua saya yang paling baru juga adalah Total Energy Papua Nugini itu ya. Jadi di sini sektornya ada sektor LNG, kemudian ada proyek TPPI ya, revamping yaitu petrochemical di sini, proyek yang pernah saya lakukan juga. Ketiga, kemudian ada PHR ya, Pertamina Hulu Rokan, itu sektornya adalah oil and gas ya, onshore lebih di upstream. Kemudian ada Pertamina Hulu Sanga-Sanga di Kalimantan, ini sama dengan PHR ya, onshore oil and gas. Kemudian ada Petronas Karigali Ketapang, itu ada dua proyek yaitu Bukit Tua sama Bukit Panjang seperti itu ya. Ini untuk onshore dan offshore seperti itu. Kemudian ada
Pangkah Saka ya, atau Saka Indonesia Pangkah di Gresik, itu offshore. Kemudian ada PHEUNWJ, itu oil and gas juga offshore. Kemudian Tropic Energy Pandan, itu offshore, onshore. Nah, kemudian yang terakhir adalah Vika Bitumen. Ini adalah proyek pertama saya ketika saya fresh graduate, ya, yaitu proyek aspal, nah, itu ya. Sektornya adalah bitumen atau aspal, seperti itu. Oke ya, sekilas mengenai perkenalan diri saya di sini. Oke, saya akan next. Nah, di sini mungkin teman-teman harusnya waktu kuliah sih ya sudah dijelaskan lah ya mengenai teknik kimia lah ya. Teknik kimia itu apa sih? Ya, teknik kimia adalah salah satu cabang ilmu ya yang ibaratnya mempelajari mengenai suatu teknologi perancangan pabrik. Ya, pastilah ya, teman-teman kan kenal yang namanya proses flow diagram, kemudian perhitungan-perhitungan equipment, nah seperti itulah ya, neraca massa, neraca panas, nah seperti itu. Nah, hampir semualah ya, manufaktur, facility lah ya, fasilitas manufaktur itu didesain oleh lulusan teknik kimia ya. Kayak misal, let's say separator, pompa, kemudian kompresor atau seperti apalah itu biasanya awal-awal mulanya adalah dari teman-teman teknik kimia seperti itu. Ya, rancangan desain di sini termasuk misal apa ya? Ya, kita menghitung ukurannya itu berapa ya, tingginya misal separator lah let's say, itu tingginya berapa. Kemudian diameternya berapa seperti itu. Kemudian ketika ada suatu liquid itu holding time-nya berapa, waktu tinggalnya berapa seperti itu. Kemudian tipenya horizontal, vertikal, nah, seperti itu. Ya, kemudian yang selain itu, misal ada sistem utilisasi ini ya, energi, misal kayak sistem utility, instrumen air, nah semua macamnya lah ya, seperti itu, nitrogen, blanketing, dan macam-macam itu adalah tugasnya teman-teman teknik kimia, seperti itu. Kemudian ada proses controlling ya, di sini itu juga teman-teman teknik kimia, misal ada control valve, kemudian bagaimana kita mendevelop suatu sistem safety ya, ketika pabrik ini untuk mencegah suatu kondisi emergensi itu seperti apa, seperti itu ya ya. Itu kurang lebih teknik kimia itu seperti itu ya. Jadi apa yang teman-teman pelajari di kuliah itu sebenarnya masih sangat, saya bilang masih sangat kecil. Nanti ketika masuk ke dunia kerja itu kan meluas seperti itu. Teman-teman akan lebih banyak belajar di situ ya. Gitu. Nah, ini adalah core ya atau inti dari teknik kimia ya. Inti dari teknik kimia itu kan sebenarnya kita tuh hanya merubah ya input, kemudian proses, jadi output. Di tengah-tengahnya ini teknik kimia, proses ya, proses engineer seperti itu. Ya, di tengah-tengahnya itu teknik kimia. Ini proses. Nah, ini adalah tugas utama dari seorang proses engineer itu seperti ini ya. Bagaimana merubah suatu feed ya, feed menjadi suatu bahan mentah lah ya. Itu menjadi suatu hal yang bernilai suatu ekonomis seperti itu ya. Contoh dari minyak bumi, crude oil, di mana kita sebagai seorang lulusan teknik kimia, kita harus merubah dia menjadi misal jadi gas LPG itu. Kemudian kita rubah dia jadi aspal atau kita rubah dia jadi bensin. Nah, macam-macam seperti itulah ya. Inti dari teknik kimia itu seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya itu yang kita bikin suatu ribet itu menunjukkan dari diri kita sebagai seorang teknik kimia itu seperti apa. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu bentuk sederhana ya, block flow diagram. Ya. Nah, tadi sebelumnya di sini input, proses, output ya. Input, proses, output. Nah, ini adalah prosesnya. Ya, inputnya adalah dari well, outputnya adalah yang ini. Misal ini gas, ini ya, sales gas. Kemudian eh, ini oil, misal ya storage ini ya. Jadi oil dia. Kemudian ini water sebagai disposal, kita buang. Nah, seperti ini adalah block flow diagram atau skema yang harus teman-teman teknik kimia itu pikirkan. Ya, bagaimana yang sederhana seperti ini, input, proses, output ini ibaratnya menjadi hal yang seperti ini. Ya. Ini teman-teman harus paham pemilihan alat-alat equipment-nya itu apa-apa aja ketika teman-teman merancang suatu pabrik. Ya, ini saya ambil contoh untuk example ya, untuk oil and gas sebuah skema di situ.
Misal di sini ada suatu well, ya wellhead kepala sumur. Nah, wellhead ini misal fluidanya mengandung three phase ya. Three phase ada gas, ada oil dan water ya, three phase. Nah, kita harus tahu, oh karena keluaran dari sumur, misal nih ya, keluaran dari sumur, misal dia itu masih mengandung three phase. Nah, untuk kita pisahkan, kita harus menggunakan separator, misal ya. Kita pilih separator three phase. Ya, three phase separator atau separation ini ya. Itu. Kita pisahkan berdasarkan densitasnya aja. Yang gas nanti sebagai hasil atas, kemudian untuk apa liquidnya ya like liquidnya itu sebagai oil, kemudian sebagai heavy-nya itu adalah water ya, karena density oil dan water itu lebih besar water seperti itu, sehingga dia cenderung ke bawah seperti itu. Kemudian itu ya, itu adalah contoh-contoh sederhana cara kita berpikir seperti itu. Nah, kemudian kita analisa juga misal contoh gas seperti ini. Gas ini kan kita mau ngejual ya, ngejual ke sales. Kita harus tahu spesifikasi spesifikasi gas itu apa yang akan kita jual. Misal kandungan H2S-nya berapa, kemudian kandungan CO2-nya berapa, kemudian nilai kalornya itu berapa. Nah, seperti itu kita harus bisa menentukan treatingnya ini ya. Maksudnya treatingnya itu pengolahannya itu kayak apa. Misal kalau mengandung banyak air, kita bisa menggunakan eh, TG ya, menggunakan TG contactor seperti itu. Ini contoh sederhana ya, seperti itu. Ini ya dehydration di sini misal. Itu. Kemudian setelah dehydration nanti ke kondensat removal. Ini ya, kita hilangkan kondensatnya seperti itu sehingga nanti gasnya itu bisa dijual ya, di sales seperti itu. Kemudian nanti kondensatnya yang dipisahkan kita masukkan ke storage ya. Sebelum kita storage kita stabilization gitu dulu. Begitu juga dengan oil, misal karena di sini oil ya, ini mungkin treatmentnya juga mungkin berbeda dengan gas, misal kandungannya apa, itu kemudian nilai jual itu apa juga itu berbeda spesifikasinya seperti itu, sehingga bagi seorang teman proses engineer, teman-teman harus tahu kira-kira itu apa-apa aja treatmentnya ya, seperti itu. Oke, nah di sini saya mengenalkan tentang perusahaan EPC ya, Engineering Procurement Construction ya, atau engineering juga sama lah gitu. Nah, mungkin di sini ada dua kotak dulu ya supaya teman-teman nggak bingung lah ya. Mungkin kok teman-teman di sini lebih familiar dengan nama yang ada di sebelah kanan saya ini ya, yang kotak warna oranye ini. Mungkin kalau teman-teman di sini lebih familiar di perusahaan kayak misal Pertamina, Petronas, Eni, seperti inilah ya. Ini teman-teman lebih familiar dibanding yang sebelah kiri. Ya. Nah, saya akan sedikit mengulas mengenai perbedaan dua perusahaan ini ya. Ini adalah K3S ya, kontraktor kontrak kerjasama. Kalau di sini ada perusahaan Engineering Procurement Construction Company. Ya, ada misal kayak Tripatra misalnya kantor saya, kemudian ada PT Rekayasa Industri, kemudian ada GGC, IKPT, HETI, Meindo. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih familiar yang kanan ini ya daripada kiri, gitu. Nah, sebenarnya kedua perusahaan ini itu mempunyai suatu bisnis yang berbeda. Ya, bisnis yang berbeda. Kalau yang perusahaan yang oranye ini perusahaan ini lebih bisnisnya adalah produksi. Ya, misal kalau teman-teman pernah dengar mengenai lifting ya, lifting migas lah ya, minyak dan gas. Mereka adalah perusahaan yang memproduksi ya. Produksi mereka adalah jualan mereka adalah misal kayak gas, minyak atau kondensat. Nah, seperti itu mereka jualannya seperti ini. K3S ini ya, lebih lebih utamanya di situ. Kalau kita berbicara mengenai sisi bisnis minyak dan gas seperti itu ya. Itu. Nah, kalau perusahaan EPC ini jualannya adalah jasa ya, jasa. Jasa kayak misal kata lainnya adalah konsultan ya, konsultan kita ya, konsultan dari perusahaan si K3S ini. Ya, seperti itu. Jadi EPC ini adalah konsultan dari K3S ini. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di setelah ini. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti silakan cari dulu perusahaan EPC sama perusahaan K3S ini ya. Ini masih banyak ya, nggak cuma ini ya. Kayak yang cuma yang saya abu-abuin ini di sini masih banyak perusahaannya ya. Teman-teman nanti silakan cari sendiri seperti itu. Begitu juga yang kanan pun juga lebih banyak gitu. Masih banyak nggak cuma ini seperti itu. Ya. Jadi kita pisahkan dulu ya perusahaan EPC sama perusahaan K3S. Ya,
seperti itu. Nah, mengenai suatu fase project lah ya dalam suatu engineering ya, project engineering seperti itu, eh, mungkin nggak teman-teman lah ya, let's say misalnya saya balik lagi ke kotak yang ini, saya akan jelaskan mengenai alur kerjanya ya. Misal gini, katakanlah suatu perusahaan K3S lah ya, company misal di sini, misal let's say lah Pertamina misal. Pertamina di sini menemukan suatu apa ya, lapangan migas baru misal lah ya. Misal lapangan migas baru mereka. Mereka ternyata waktu di bor ada suatu produksi, entah itu minyak atau gas ternyata. Nah, dari studi itu ya, GNG itu ya, geologi sama geofisik, itu ternyata ada suatu potensi apa resource ya. Resource itu minyak migas lah ya. Nah, Pertamina itu pengen mengembangkan suatu lapangannya itu. Kita ingin produksi ini. Nah, seperti itu ya, misal. Nah, ketika ingin memproduksi, itu ada namanya step-nya ya. Step sampai nanti itu kira-kira pabrik itu dapat beroperasi atau berjalan seperti itu. Ya. Nah, fase pertama adalah plan of development di sini ya. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar namanya POD ya, plan of development. Jadi suatu lapangan ketika sudah dibor misalnya ya, dites itu ternyata kok ada suatu potensi hidrokarbon, entah itu oil atau gas ya, seperti itu. Nah, eh, planning kita sebagai seorang ya di antara perusahaan inilah ya K3S ini, kita ingin mengembangkan dia. Kira-kira produksi kita ingin mengembangkan produknya apa sih? Misal, oh di sini ada gas, ada minyak. Nah, kira-kira minyak sama gas lah ya. Produk kita adalah itu. Nah, kita study dulu itu ya mengenai plan of development atau rencana pengembangan seperti itu. Oke. Nah, ternyata ketika di bor itu kok itu ya, misal produksinya eh, banyak lumayan gede, misalnya let's say seperti itu. Nah, ada namanya adalah feasibility study, yaitu studi kelayakan. Ya, kira-kira dari penemuan yang sudah kita lakukan itu, ya, misal dari studi GNG ya, geologi geofisik itu, ternyata feasibility apa? Kita cek dulu secara studi kelayakan ini ya, studi kelayakan ya, feasibility study itu layak atau enggak kira-kira ya. Dalam artian layak itu seperti ini, secara ekonomis, ya, secara ekonomis. Secara ekonomi ini masuk enggak? Misal eh, dengan misalkan kita punya suatu data ya, data feed dari dalam bawah bumi, misal fluidanya. Kira-kira impurities-nya apa? Misal CO2-nya tinggi kah? H2S-nya tinggi atau rendah? Nah, seperti itu dihitung. Kita ingin memproduksi berapa? Nah, itu di studi kasar lah ibaratnya, studi kelayakan. Apakah dia itu layak atau enggak kita produksi? Itu jangan sampai nanti kita diproduksi malah rugi. Ya, di studi ternyata oh, ini enggak ekonomis. Misal, let's say lah, misal kayak ini saya nggak bilang masalah anu ya, misal kayak contoh di lapangan kita di Natuna itu potensi gasnya besar, cuman dia impuritasnya juga gede juga. Misal CO2-nya sekitar 70%. 30% adalah gas. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah studi kelayakan yang perlu kita pikirkan. Seperti itulah ya. Potensi gasnya gede tapi CO2-nya 70%. Nah, seperti itu. Kira-kira itu studi kelayakannya itu seperti apa? Contoh ya, contohnya seperti itu. Contoh nyata. Ya, seperti itu. Nah, ketika sudah melewati studi kelayakan, itu nanti akan muncul namanya pre-FEED. Ya, pre-FEED. Pre-FEED ya, front end engineering design. Ya, pre front end engineering design. Jadi sebelum FEED itu. Ya. Jadi plan of development itu sama feasibility study mulai dari sinilah. Ini adalah batasan kerja dari teman-teman K3S. Biasanya di sini. Itu. Nah, ketika sudah masuk ke feasibility study atau bahkan pre-FEED, ini adalah teman-teman ini EPC atau engineering company yang akan masuk di sini. Ya, itu. Jadi ketika sudah di pre-FEED, ini nanti teman-teman dari perusahaan engineering atau engineering dulu biasanya sih, itu akan studi apa melakukan suatu studi pre-FEED. Pre-FEED itu kurang lebihnya kayak deskripsi lah ya. Saya bilang mengenai skripsi lah ya, tugas akhir perancangan pabrik. Feasibility study itu kayak ekonomi potensial ya. Misal kita mau jualan berapa dolar per kilo mol. Seperti itulah ya. Itu studi feasibility study itu.
kelayakan itu ya. Terus kita juga akan ada suatu pemilihan mengenai teknologi, mengenai studi kelayakan di sini ya. Kira-kira mana sih yang kiranya ekonomis yang akan kita pilih seperti itu ya. Dari data feed yang kita punya dan beberapa referensi yang kita punya seperti itu. Ya, itu adalah feasibility study. Nah, ketika feasibility study di sini sudah jadi, ya, itu akan muncul namanya prefit, ya. Prefit itu kurang lebih kayak suatu blok diagram, ya. Blok diagram yang teman-teman di skripsi itu kayak misal blok diagram lah ya, ada suatu equipment, nah itu di situ ada suatu neraca massa. Ya, neraca massa cuma PFD aja. Misal kayak proposalnya lah. Nah, seperti itu prefit. Ya, di prefit nanti akan muncul suatu pilihan dari teknologi yang kita pilih, itu muncul suatu blok diagram. Misal nanti equipment-nya ada separator, terus ada TEG, kemudian ada DPCU, misal untuk gas ya. Nah, seperti itu kan kelihatan. Oh, dari teknologi yang kita pilih ini, kira-kira nanti equipment-nya ini aja ini loh. Apa ini loh. Ini ya, misal seperti itu. Itu hanya suatu gambaran blok diagramnya saja. Ya, untuk private itu. Jadi kita memperoleh suatu informasi mengenai equipment-equipment-nya itu apa aja. Seperti itulah ya. Gambarannya itu dulu mengenai private. Oke. Nah, setelah private nanti ada namanya fit ya. Namanya fit ya, front end engineering design. Ya, front end engineering design. Jadi prefit ini adalah suatu fit ini adalah suatu detail, bentuk lebih detail dari prefit ya, dari prefit gitu. Untuk fit itu ya, front end engineering design itu ya. Jadi di front end engineering design ini kita akan melakukan studi yang lebih detail dari prefit ya, prefit. Contoh di fit itu apa? Kita menggunakan proses apa blok diagramnya ya, blok diagram atau proses flow diagram yang ada di prefit, terus kita kembangkan lagi di fit seperti itu ya. Jadi akan muncul suatu proses flow diagram, kemudian utility flow diagram yang lebih detail seperti itu ya di fit. Nah di fit itu nanti misal nih kayak di beberapa dokumen itu akan muncul mengenai suatu set point, misal alarm ya, kita punya suatu alarm di suatu operasi pabrik, itu kira-kira berapa set poinnya, kita sudah menentukan di situ. Kemudian kita punya suatu gambaran alat safety-nya itu apa aja ya, misal alat safety-nya di sini ada SDV atau apa, nah seperti itu sudah ada di fit ya, seperti itu. Kemudian routing pipa apa flare misal seperti itu ya, flaring itu sudah ada seperti itu, tapi secara garis besar masihan ya itu. Jadi prefit ini adalah kurang lebih 10%, akurasi datanya adalah 10% dari aktual. Ya, seperti itu. Kalau fit itu sekitar 30 sampai 40%. Ya. 30 sampai 40% seperti itu ya. Jadi dari pre-fit kita kembangkan jadi fit. Itu. Jadi nanti kita akan ketahuan kita mau beli barangnya apa aja sih di sini. Nah, dari fit itu nanti akan muncul namanya budget biasanya ya. Misal perusahaan mau bikin suatu EPC ya, membeli barang dan macam-macamnya kan keluaran akan kelihatan. Oh, kira-kira budget kita tuh sekian. Ya, contoh kita punya budget 100 juta lah, misal. Nah, di sini nanti kelihatan ternyata budgetnya hanya 90 juta, misal. Oh, berarti kita bisa saving dikit. Gitu. Atau misal lebih bengkak juga bisa. Tergantung ya, dari fit ini kita menentukan budgetnya di sini, biasanya. Final investment decision-nya di fit. Seperti itu. Ya, fit ya ini ya. Kemudian setelah fit, itu ada namanya detail engineering design ya, DED ya, detail engineering design. Jadi setelah dari pre-fit hanya 10%, fit itu adalah 30-40% lah ya. Nah, tahapnya selanjutnya adalah detail engineering design. Detail engineering design ini adalah keakurasi datanya, keakuratan datanya adalah 100%. Ya. Jadi di DED ya, detail engineering design, itu nanti akan kita mempunyai suatu final study di situ yang akan menentukan nilai pasti dari suatu pabrik yang akan kita rancang ya. Gitu.
di detail engineering design ini nanti semua data itu sangat detail. Misal dari ukuran separator vessel, kita mendesain bentuknya apa, Eh, vertikal kah, horizontal, nah seperti itu. Kemudian size-nya, misal size-nya diameternya berapa, kemudian height-nya atau tingginya berapa, seperti itu ya. Kemudian desain operasinya berapa, operatingnya berapa, maksimum dan minimumnya berapa. Kemudian set point-nya, kemudian macam-macam tempel-tempelannya ya di nozzle separator itu apa aja, alat safety-nya apa aja, semua harus terpasang di sini ya di detail engineering design. Sehingga di detail engineering design ini jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Usah ya jangan sampai salah, terutama bagi teman-teman apa ya, terutama buat teman-teman proses engineer. Kenapa kok saya bilang proses engineer jangan sampai salah di sini? Nanti akan saya jelaskan di belakang seperti itu ya. Itu ya. Jadi tahapnya dari pre-fit, fit, detail engineering ya. Detail engineering adalah 100%. Jadi studi aktual yang kita implementasikan di rancangan pabrik kita seperti itu. Ya. Saya kata teman-teman di sini rancang pabrik. Nah, kan di situ ada perhitungan mengenai misal pompa, menghitung powernya berapa, kemudian di start pompanya berapa, berapa pressure-nya berapa gitu ya. Seperti itu. Kemudian separator, kemudian misal tower destilasi, nah seperti itulah ya kurang lebihnya. Itu berapa size-nya, berapa kondisi operatingnya dan macam-macam seperti itu ya. Itu. Nah, setelah kita studi mengenai detail engineering design, barang yang sudah kita studi ini akan muncul namanya procurement. Itu adalah pengadaan. Setelah kita mendesain suatu apa ya, setiap alat yang kita desain, kita akan membeli, yaitu dengan ini ya, pengadaan ini ya. Kita beli separator. Nah, itu harus sesuai dengan desain kita, ya. Misal kita dapat tingginya 1,5, misal ya 1,5 meter, ya tingginya 1,5. Nah, kita cari barang yang sekiranya itu harus minimal ya, itu minimal sama ya 1,5 atau di atas juga nggak apa-apa. Misal gitu ya, itu. Tapi usahain sama lah ya, jangan sampai kurang. Kalau kurang nanti eh, nggak sesuai ya, nggak sesuai kalau itu minimal sama. Kita harus membeli barang seperti itu ya, procurement. Setelah procurement ada namanya konstruksi atau instalasi ya. Jadi setelah kita membeli suatu equipment atau barang, setelah itu kita pasang ya, pasang di instalasi atau construction lah ya. Misal routing pipanya kemana itu harus sesuai. Kemudian eh, equipment ini dipasang di mana itu sudah ada plot plan-nya namanya ya, area plot plan namanya plot plan ya. Itu di mana. Kemudian eh, pemasangan-pemasangan lain lah ya, misal kabel-kabel dan macam-macam lah ya. Itu konstruksi ya, kita pasang. Setelah kita beli kita pasang ya. Seperti itulah ya gambarnya, kita pasang lah, kita install. Nah, kemudian next itu adalah commissioning ya. Jadi setelah equipment yang pabrik yang kita desain itu sudah terinstall atau sudah terinstall lah ya, sudah terpasang semua. Tahap selanjutnya adalah commissioning ya, commissioning. Commissioning ini adalah suatu tahap pengujian ya. Kita uji dulu apakah eh, konstruksi atau instalasinya itu sudah sesuai belum. Seperti itu ya. Misal kita menggunakan uji hidrotes. Hidrotes ya, menggunakan air. Diuji, kira-kira ada yang bocor nggak? Areanya ada yang bocor nggak? Ternyata kalau sudah aman, oke lah ya. Kalau kalau misal bocor, itu diperbaiki, seperti itu, di maintenance, seperti itu. Terus kalau misal oke, lanjut. Yaitu dengan cara apa? Dites lagi. Menggunakan apa? Menggunakan fluidanya dia sendiri. Misal kalau kita mempunyai suatu fluida oil and gas, yaitu oil gasnya dialirin, ya, dialirin ke situ kira-kira jalan nggak pabriknya. Misal kalau jalan, oke, tapi kalau nggak jalan harus diperbaiki lagi, seperti itu ya, di maintenance lagi, seperti itu. Nah, ketika di commissioning di sini sudah selesai, ya selesai, dan sudah mendapat suatu sertifikasi kelayakan lah ya, biasanya dari saya lupa ya, dari Migas entah itu SKK atau KSDM saya lupa.
Itu kalau misalnya sudah dapat suatu sertifikasi untuk jalan, itu boleh. Nanti ketika commissioning itu sudah selesai, baru ke tahap terakhir adalah operation di sini ya. Operation. Operasi itu adalah yaitu pabriknya berjalan, ya, berjalan. Itu pabriknya berjalan, ya, berjalan. Jadi dari studi kelayakan sampai dengan commissioning ini, ya, dari studi kelayakan sampai commissioning ini adalah tugasnya perusahaan EPC, ya, tugasnya perusahaan EPC. Nah, perusahaan K3S itu tugasnya ada di depan sama di belakang, ya, depan dan belakang. Jadi teman-teman K3S itu dia nggak mendesain, tapi dia lebih ke menerima hasil desain dari kita, ya, seperti itu. Jadi nanti ketika sudah hasil desain kita sudah selesai, kita serahkan ke mereka. Nih, hasil desain kita sudah sesuai kan? Gitu. Nah, nanti tugasnya K3S itu dari sepanjang ini ya, dari feasibility study sampai ke commissioning ini adalah dia itu sebagai advisor ya, advisor yaitu adalah memberikan satu masukan. Misal Mas, misal kita memberikan suatu, misal mereka memberikan suatu masukan ya bahwa kalau di lapangan ini tuh biasanya itu treatmentnya itu seperti ini, itu seperti ini, standar kita itu seperti ini. Nah, mereka memberikan suatu advice ke kita bahwa oh desain kita harus seperti itu ya. Jadi ada suatu intervensi seperti itu, seperti itu. Jadi hasil studi kita tuh mereka juga berintervensi seperti itu. Tapi intervensinya enggak mendesain ya, tapi lebih ke arah memasukkan pengalaman mereka atau standar mereka ke desain kita seperti itu. Jadi akan timbul satu discuss. Nah, seperti itu ya. Jadi K3S itu kerjanya di depan sama di belakang. Kemudian di sini ada perusahaan engineering atau EPC di sini. Ya, sampai commissioning. Ini tugasnya. Ya. Sampai sini saya harap teman-teman sudah punya satu gambaran ya mengenai perbedaan perusahaan EPC atau engineering dengan K3S. Seperti itu ya. Nah, nah ini penjelasan sederhana aja mengenai EPC lah ya. Jadi EPC adalah suatu layanan atau jasa lah ya, service untuk pengembangan tahap lah ya, proyek perancangan pabrik yang akan dikembangkan ya. Itu dan dimulai dari awal sampai akhir ya. Early until finish seperti itu ya. Project itu dimulai dari fase engineering lah ya, mencakup dari lebih banyaknya sih ya mencakup di study sama kalkulasi. Ya, seperti itulah mengenai fase engineering itu tadi dari pre-fit, fit sama detail engineering ya, seperti itu. Itu lebih banyaknya kita di study seperti itu. Nah, kemudian setelah data-data tersebut komplit, ya, komplit, data itu akan kita gunakan sebagai tadi itu pengadaan lah ya. Pengadaan, membeli sampai barang itu datang ke lokasi proyek. Ya, setelah itu kita pasang lah ya, itu. Pasang, nah itu setelah itu fasenya EPC itu selesai ya. Itu. Nah, ini salah satu struktur organisasi di perusahaan engineering lah ya. Ini saya berbicara mengenai generalnya saja. Ya, jadi teman-teman kebayang nih ya di perusahaan EPC. Mungkin ini buat teman-teman yang non teknik kimia bisa belajar juga di sini ya, sedikit mengenai gambaran. Jadi biasanya ada namanya project manager atau engineering manager lah ya. Itu dia sebagai pemimpin proyek biasanya ya, sebagai ketua atau pemimpin proyeknya, struktur organisasi. Dia nanti mengepalai kayak misal project control, kemudian dokumen kontrol dan macam-macam lah ya. Ini project manager ini. Kemudian dia dibantu oleh project engineer biasanya. Nah, project engineer ini tujuannya fungsinya adalah untuk mengkoordinasi kerjaan dari teman-teman engineer ya. Ini secara koordinasinya. Project engineer itu membawai beberapa disiplin di sini ya. Ini salah satu hal yang menarik di perusahaan EPC ini adalah teman-teman misalnya teman-teman setiap jurusan teknik itu akan saling berkoordinasi atau bekerja sama ya, berkoordinasi dan bekerja sama untuk membangun suatu plan yang kita desain seperti itu ya. Itu makanya kalau di sini ada teman-teman yang non teknik kimia mungkin teman-teman bisa ada suatu gambaran lah yang mengenai struktur organisasinya di sini ya. Itu kita mulai dari proses engineer. Nah, proses engineer ini adalah teman-teman teknik kimia ya, teknik kimia. Kemudian proses safety engineer ini adalah teman-teman teknik kimia juga. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini, proses safety engineer ini
proses safety engineer ini berbeda dengan HSE ya. Berbeda dengan HSE. Jadi jangan samakan proses safety dengan HSE, itu berbeda. Kalau proses safety ini lebih ke arah safety-nya pabrik. Di dalam suatu sistem pabrik. Misal di dalam pipa, di dalam equipment, itu tugasnya proses safety. Tapi kalau HSE itu lebih ke health, safety and environment-nya. Jadi lebih ke arah di luar sistem. Bisa pemakaian APD, menggunakan air plug, nah itu, atau misal ada satu kecelakaan kerja, itu HSE biasanya. Induction-nya dari HSE. Tapi kalau proses safety ini lebih ke arah dalam pabrik, dalam sistem ya, sistem pabriknya itu pencegahannya di situ proses safety ya. Nah, kemudian ada teman-teman mechanical ya. Mechanical itu teknik mesin ya, kembangnya teknik mesin ya. Jadi nanti mechanical juga dibagi menjadi static, rotating, sama packet ya. Packet ada 3 biasanya ya: static, rotating, packets ya. Jadi kalau rotating itu misal kayak tentang alat-alat rotating, misal pompa, kompresor, seperti itu. Kemudian untuk mechanical static itu ada namanya, misal equipment-nya ya, contohnya adalah separator, ya, vessel, kolom. Nah, seperti itu adalah static itu. Kemudian ada package ya. Package itu paket. Nah, ya. Jadi kita beli paket itu, barang itu satu paket. Itu ada juga mechanical khusus package gitu ya. Itu. Nah, kemudian ada namanya piping engineer ya, piping engineer di sini. Ini eh, piping engineer itu basicnya juga dari mechanical biasanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman mechanical pun akan memilih antara mechanical atau piping engineer seperti itu ya. Ini hasil saya tanya-tanya ke teman-teman lah ya, dari teman-teman mechanical ini, teman-teman akan dipisahkan menjadi 2, mechanical atau piping ya, seperti itu. Nah, piping itu biasanya nanti dibagi 2 ya, dibagi lagi sih, ada kayak misal piping khusus ngurusin stres ya, stres bukan orang stres ya, tapi ke stres pipa seperti itu. Kemudian piping khusus yang material. Nah, seperti itulah ya, dibagi lagi nanti, anak-anaknya dibagi nih. Seperti itu. Kemudian ada namanya instrumen and control. Ini biasanya teman-teman teknik fisika. Ya, teknik fisika. Teknik fisika ya, di sini. Yang teman-teman kuliah teknik fisika ini ya, instrumen and control. Biasanya teman-teman nanti akan mendesain misal kayak kabel sinyal ya, sinyal pneumatik atau seperti apa. Nah, itu misalnya control valve, itu teman-teman instrumen ya, itu. Nah, kemudian untuk civil structure ini biasalah ya. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar civil lah ya. Civil structure ini khusus untuk pondasi lah ya. Nah, itu pondasi pabriknya seperti apa, misal supportnya vessel itu seperti apa, mereka nanti akan mendesain. Misal teman-teman membutuhkan satu kolam lah ya, pit, open drain pit, ini teman-teman civil juga yang akan mendesain. Seperti itu. Nah, kemudian ada namanya pipeline engineer ya. Pipeline ini lebih ke arah, eh, ini beda ya. Piping sama pipeline itu beda ya. Piping dan pipeline itu berbeda. Kalau piping ini lebih ke dalam pabrik, dalam plant kita, ya itu piping. Tapi kalau pipeline ini lebih ke arah transportasi, yaitu gini. Contoh kita akan mentransfer, let's say lah ya, gas. Terus kita transfer ke pipa bawah tanah atau bawah laut dengan panjang misal berapa kilometer atau puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer. Nah, ini adalah teman-teman pipeline engineer. Ya, tapi kalau piping engineer ini hanya khusus pipa-pipa yang di dalam pabrik, misal dari equipment 1 ke equipment 2. Nah, itu adalah tugas teman-teman piping. Tapi kalau pipeline tadi ya, khusus untuk transfer dia, jarak jauh, seperti itu namanya pipeline. Ya, itu. Misal kalau teman-teman pernah tahu mengenai pick ya, pick receiver, pick launcher, itu teman-teman pipeline biasanya. Itu. Nah, kemudian ada namanya electrical ya, teknik elektro lah ya, teman-teman pernah dengar juga lah ya, teknik elektro. Jadi ini ya, electrical. Jadi teman-teman nanti akan mendesain mengenai berapa jumlah consumption mengenai power ya, power di pabrik itu berapa kira-kira ya, seperti itu. Ya, electrical dan macam-macam studinya lah ya, itu. Nah, kemudian ada yang ini yang
yang warna oranye ini adalah engineer ya. Kemudian yang hijaunya adalah drafter lah ya, desainer atau drafter ya. Khusus yang ini nanti berbeda ya. Saya berbicara mengenai dari proses sampai electrical yang desainer atau drafter. Ini nanti khusus teman-teman yang jago gambar biasanya, tukang gambar ya, yang jago gambar biasanya. Nah, jadi saya mau ngasih tahu juga ya bahwa kalau untuk engineer, buat teman-teman yang khususnya jurusan sarjana ya S1, ini teman-teman masuknya ke engineer biasanya, ya engineer dari PM sampai ke electrical. Maksudnya ke engineer ini ya, electrical, maksudnya engineer ini ya, yang oranye. Nah, khusus teman-teman yang hijau ini sampai ke plan design, ini adalah teman-teman biasanya yang jurusan diploma atau di bawah seperti itu. Dalam artian karena eh, masih secara kualifikasi mereka biasanya masuk ke desainer atau drafter seperti itu ya. Nah, desainer ini maksudnya adalah kita menggambarkan suatu drawing. Contohlah, let's say PNED seperti itu, atau menggunakan AutoCAD biasanya ya, AutoCAD atau Smart Plan PNED seperti itu ya, untuk menggambar hasil studi dari engineer. Jadi mereka nanti tugasnya adalah mendapat suatu komen lah ya, suatu instruksi dari engineer untuk misal menggambar apa seperti itu sesuai dengan filosofi dari engineer seperti itu. Jadi mereka nanti kalau sudah ahli biasanya ya, kalau sudah pengalaman mereka akan paham, oh engineer mintanya ini, kita gambar seperti itu ya. Itu. Jadi ini saling berkesinambungan ya, seperti itu ya, berkesinambungan seperti itu ya. Saling berkesinambungan seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian ada yang sebelah kanan ini adalah plan design ya. Plan design. Ini mereka biasanya sih nggak ada engineer-nya, lebih ke arah desainer ya, plan design. Plan design itu lebih ke arah kita mendesain pabrik 3D ya, 3D modeling. Misal kita mau ngerouting pipa ini arahnya kemana? Misal pipanya itu naik turun, nah itu adalah hasil studi dari teman-teman plan design. Ya, plan design namanya, plan design lah ya. Itu 3D modeling atau plan design seperti itu. Jadi ketika kita sebelum membangun suatu pabrik itu ada namanya 3D modeling ya, 3D modeling di plan design ini. Tujuannya adalah tadi ya, sebelum kita bangun pabrik itu, kita harus punya suatu gambaran ya, pipanya itu arahnya kemana, ininya itu kemana gitu loh ya. Jangan sampai nanti nggak ada plan design, teman-teman nanti mau masang pipanya routingnya gimana kalau nggak ada mereka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah suatu sistem yang berkesinambungan. Ya, dalam dunia engineering itu seperti ini ya, saling berkesinambungan. Seperti itu. Jadi di sini setiap engineer itu, setiap teknik itu nggak ada namanya apa ya, prioritas apa itu nggak ada. Semua sama di sini ya. Semua sama. Ya, saling saling membantu. Ya, saling berkoordinasi, saling membantu. Setiap disiplin engineer di sini ya. Itu ya. Nggak ada yang prioritasnya nomor satu itu apa, misal itu nggak ada. Semua sama di sini ya. Gitu. Ini adalah secara struktur ya. Oke, saya next. Nah, ini mengenai workflow lah ya, alur kerja dari proses engineer. Ya, jadi gini. Nah, ini kan kita punya suatu engineer seperti inilah ya. Nah, dari beberapa engineer di sini lah ya, saya balik lagi ke sini. Ini yang bekerja pertama kali itu adalah teman-teman proses engineer ya. Proses engineer. Misal kayak tadi saya sebutkan di awal mengenai input, proses dan output ya di patch 3 atau 4 tadi lah ya. Itu yang memulai adalah teknik kimia dulu ya. Karena tujuan dari fungsi utama dari teman-teman teknik kimia adalah bagaimana merubah suatu feed, bahan baku lah ya, raw material diproses adalah suatu barang yang mempunyai value economic value gitu ya, bernilai ekonomis seperti itu ya, punya suatu nilai dan basis dan kriteria ya. Jadi sebelum kita memulai suatu merancangkan pabrik, kita harus punya suatu basis sama kriterianya dulu. Ya, basis itu maksudnya kayak contoh ya, kita mempunyai suatu feed
feed itu, misalnya feed oil and gas. Nah, kira-kira tuh kita harus tahu komposisinya itu apa. Contoh ya, komposisi dari saat metan kah, gas etan itu berapa persen. Contoh seperti itu ya, di simulasi di ISIS contoh lah. Gitu. Nah, kemudian kita juga harus tahu mengenai spesifikasi sales ya yang kita jual. Misal gas LPG, misal kita mau jual satu gas LPG. Kira-kira itu impuritasnya itu apa aja dan berapa maksimal kandungan yang diperbolehkan untuk kita jual. Nah, seperti itu kita harus tahu. Namanya itu adalah desain basis ya. Desain basis. Ya, desain basis. Jadi kita harus sebagai engineer, terutama proses ya, harus tahu basis kita itu apa. Jadi punya gambaran, oh, saya punya suatu fit. Contoh lah, misal teman-teman punya mau masak apa ya? Misal teman-teman punya telur, misal lah ya, telur. Teman-teman mau bikin satu telur dadar. Nah, misal itu teman-teman harus bahannya itu apa, misal garam sama apa. Nah, seperti itulah ya, harus tahu. Oh, dengan fit ini saya harus memprosesnya kayak gimana sehingga jadi suatu produk yang saya inginkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada kriteria juga. Ya, kriteria di sini adalah contoh eh, misal kita punya suatu kriteria, misal dicek let's say lah control valve, misal kriteria misal di control valve nanti ya di proses simulasi, misal kita masuk ke proses simulasi. Nah, di sini ini misal kalau ada suatu control valve, kita menggunakan pressure drop-nya adalah 10 psi. Seperti itu ya. Atau ketika masuk ke vessel separator itu pressure drop-nya adalah satu ATM, misal seperti itu. Itu ada namanya kriteria di sini ya. Itu. Nah, proses simulasi ini adalah menggunakan proses simulation software ya, menggunakan HASIS, misal contohnya itu. Nah, kalau saya di sini, kebetulan saya di sini juga ngajarin juga ya di Engineering Academy juga mengenai HASIS. Di sini saya ajarkan teman-teman itu biasanya adalah merancang pabrik, ya, merancang pabrik sesuai dengan filosofi yang standar standar kayak misal EPA berapa. Nah, seperti itulah ya. Satu desain satu pabrik nanti akan muncul ya dari proses simulation ini akan muncul namanya proses flow diagram sama utility flow diagram ya. Itu. Jadi dari proses simulasi itu misal equipment-nya apa-apa aja kita gambar jadi proses flow diagram menggunakan apa software AutoCAD ya AutoCAD biasanya. Nah, kemudian simulasi ini akan beranak ya jadi dua ya, PFD sama HMB ya, neraca massa, neraca panas. Ya, neraca massa, neraca panas ya. Nah, dari PFD ini nanti akan kita studi lagi ya. Misal jadi studi filosofi, misal studi filosofi itu saya kasih warna biru ini loh ya. Misal advance ya, lanjutan lanjutan dari proses simulasi, semisal studi mengenai flare network ya menggunakan FlareNet misal seperti itu. Kemudian studi mengenai perhitungan PSV. Nah, seperti itulah ya studi-studinya. Nah, seperti ini shutdown hierarki seperti itu. Ini adalah tugas-tugas teknik kimia. Ya. Shutdown hierarki itu maksudnya adalah ketika equipment ini mati atau equipment ini ada suatu emergensi, itu teman-teman harus tahu hierarkinya itu harus ngapain gitu loh. Nah, seperti itu ya, itu teknik kimia itu. Kemudian ini masuk ke studi ini ya, filosofi. Kemudian, nah ini akan beranak menjadi PNAD ini ya, Piping and Instrumentation Diagram ya, PNAD hijau ini ya. Misal kita memilih memprepare PNAD itu berdasarkan PFD atau UFD ya, seperti itu. Nah, itu ya, ini sampai yang hijau dulu. Kemudian yang ini HMB ini akan digunakan sebagai kalkulasi ya, kalkulasi equipment atau pipa misal. Nah, dari hasil kalkulasi yang kita lakukan tadi itu akan kita masukkan ke PNAD. Contoh, saya mendapat ukuran pipa 4 inci misal. Nah, 4 inci akan saya masukkan ke PNAD. Seperti itu ya. Akan saya masukkan ke PNAD. Kemudian saya mendapat ukuran suatu vessel atau separator misal 2 meter kali 4 meter. Nah, itu akan saya masukkan ke PNAD. Seperti itu ya. Nah, itu adalah PNAD itulah input-input dari ini ya.
PFD, kemudian kalkulasi, bahkan juga dengan studi ini juga. Ini akan masuk ke PNED, seperti itulah ya. Itu. Nah, kemudian dari kalkulasi PNED akan beranak menjadi land list. Kemudian kalkulasi akan beranak menjadi datasheet. Seperti itu. Nah, dari beberapa ini yang kita develop di sini, ini akan kita berikan ke disiplin lain. Contoh land list. Ya, land list ini adalah daftar land lah, daftar nomor pipa lah ya. Ini akan kita berikan ke teman-teman piping. Untuk apa? Untuk teman-teman piping membeli pipa, ya, membeli pipa, ya, membeli pipa MTO, material take off, ya. Kemudian dari kalkulasi kita akan muncul namanya datasheet. Nah, datasheet ini akan kita berikan ke teman-teman, misal let's say lah mechanical. Nah, misal kita mendesain suatu pompa, nanti teman-teman mechanical akan mendetailkan ukuran ukuran hasil dari studi kita sebagai seorang proses. Nanti kan kita berikan ke teman-teman mechanical. Ini mechanical, kita punya satu data seperti ini. Silakan di study. Nah, nanti mechanical yang akan study. Bahkan mechanical akan menghubungi teman-teman apa ya, vendor ya, yang punya barang lah, pompa seperti itu. Bahkan yang lain pun juga, misal datasheet ini akan beranak ke teman-teman instrumen biasanya ya, untuk menghitung contravalve, kemudian macam-macam lah, seperti itulah ya. Contravalve, flow meter, nah, seperti itu, teman-teman instrumen nanti akan kita berikan ke mereka. Kemudian juga teman-teman electrical, misal untuk perhitungan power, misal power pompa, power kompresor itu berapa ke teman-teman electrical di dokumen load list kalau salah namanya, itu ya. Nah, seperti inilah ya gambarannya seorang process engineer ya di sini. Nah, makanya teman-teman di sini kalau misal ingin memperdalam mengenai apa suatu ilmu proses engineer, nah seperti inilah ya, gambarannya lah ya. Itu. Jadi ada ini ya, proses simulasi menggunakan HESIS, kemudian nanti PFD menggunakan misal software CAD atau SPPNED juga bisa. Kemudian nanti teman-teman di sini juga mempelajari mengenai simulasi lanjutan ya, mengenai perhitungan PSV, flare, macam-macam. Di dunia engineering itu sangat banyak ya yang akan kita gunakan di situlah ya. Itu apa mengenai software-softwarenya dan keahliannya sangat banyak di sini. Itu sehingga makanya di sini saya sangat merekomendasikan ke teman-teman kalau misal masih fresh lah ya, fresh graduate, itu masuklah ke teman-teman ke engineering seperti ini. Karena sangat banyak ilmunya ya, seperti itu. Saya sarankan lah ya. Gitu. Nah, kemudian ini adalah interface workflow-nya ya. Jadi kita mulai dari teman-teman proses engineer lah ya. Proses engineer dia akan memberikan input ke mechanical, tapi mechanical juga dapat memberikan input ke proses. Ya, seperti ini. Jadi semua saling memberikan input dan output. Seperti itu. Tapi yang kerja pertama adalah teman-teman proses engineer, ya. Jadi biasanya kalau proses engineer itu beratnya di awal, ya. Jadi beratnya di awal, ya. Beratnya di awal, teman-teman yang lain di sini masih santai-santai dulu karena mereka menunggu data dari proses engineer. Seperti itu. Nah, ketika proses engineer sudah selesai studi, baru kita limpahkan kerjanya ke mechanical dan macam-macam di sini di bawah ini. Ya, kita berikan limpahan kerjaan nih, kerjain seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti proses engineer akan slow apa ya, santainya itu adalah di akhir. Ya, kita berat di awal tapi slow-nya di akhir. Berbeda dengan teman-teman yang lain di sini. Mereka santai di awal tapi nanti beratnya di akhir seperti itu. Ya, itu proses engineer. Nah, tadi waktu waktu uh, mengenai fase EPC ya. Tadi kan saya bilang bahwa di detail engineering itu jangan sampai teman-teman proses itu salah dalam memberikan data. Ya, karena apa? Tadi ini ya saya jelaskan ya. Di interface ini teman-teman proses engineer ini adalah kerjaan pertamanya adalah teman-teman proses engineer dulu. Ya, teman-teman yang memberikan data ke mechanical, piping dan macam-macam di sini. Nah, kalau teman-teman yang memberikan satu data yang salah, misal teman-teman ngasih data ke mechanical, misal contoh saya mempunyai desain pompa ya, discharge pressure-nya adalah katakanlah 10 bar G misal. Tapi saya salah menginputkan data ke mechanical bahwa ini desain pressure-nya adalah 100. Nah, beda 0,1, tapi itu harganya sangat mahal nanti. Nah, itu bahkan nanti nggak sesuai
spek misal seperti itu. Nah, seperti itu ya. Ini makanya sebagai seorang proses engineer, ini ke teman-teman ibaratnya sangat apa ya? Saya bilang berat. Berat karena teman-teman harus memberikan data ke mereka ini, engineer-engineer yang lain di sini. Ya, jangan sampai tadi misal input data ke mechanical salah, wah udah itu nanti mechanical juga ikut salah misal, nah udah itu nanti di routing ternyata, nah kalau misal yang salah, misalnya mechanical salah, ya kalau proses salah, mechanical pasti juga salah. Tapi kalau mechanical apa salah, proses belum tentu salah seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman proses salah, ke belakang mesti salah di sini. Itu salah satu keunikan dari teman-teman teknik kimia itu seperti itu ya. Jadi sebanding dengan teman-teman kuliah ya. Kalau teman-teman di sini waktu kuliah itu sering ngeluh ya, misal aduh, misal skripsi kok susah atau macam-macam gitu, sebanding. Saya bilang itu sebanding. Sebanding dengan effort kalian ketika di dunia kerja. Tapi sebagai proses engineer ya, saya bilang sebagai proses engineer itu sebanding ya. Karena tadi itu kalian harus apa ya, harus detail mengenai input. Ini contoh ya, menginputkan studi kalian ke teman-teman yang di sini. Kalau kalau di sini salah, udah bubar nanti. Bukan bubar sih, dalam artian nggak sesuai ya, nggak sesuai spek. Karena teman-teman di sini adalah sebagai proses ya, tadi ya, merubah input jadi output. Nah, ini adalah teman-teman support dari teman-teman proses adalah di sini. Ya, supportnya itu seperti itu. Nah, tadi ya, jadi mulai sekarang teman-teman mungkin bisa belajar mengenai lebih kerja lebih detail atau seperti apa mengenai belajar lah ya seperti itu ya itu. Oke, saya next. Nah, ini contoh lah ya interface ke disiplin engineer lah dari teman-teman proses engineer lah ya ke mechanical, misal input data mechanical ke datasheet tadi ya, kemudian piping mengenai TIN, TIN itu adalah sambungan pipa, kemudian MTO pembelian equipment itu apa aja, kemudian spesifikasi material pipa, kemudian instrumen itu adalah instrumen datasheet, misal perhitungan untuk flow meter, kemudian untuk transmitter, pressure transmitter, temperatur transmitter, nah seperti itu ya. Kemudian ada cause and effect. Nah, kemudian untuk proses safety, ini teknik kimia juga ya, tapi beda ya, gitu. Misal kayak studi flare dispersion, ya. Misal kayak teman-teman pernah tahu mengenai flare ya, api yang terbakar di pabrik. Nah, itu dihitung flare dispersionnya. Itu berapa meter dalam 3D model biasanya, dalam model 3D. Itu inputannya dari teman-teman proses menggunakan software DNV biasanya, PAS. DNV PAS biasanya ya, flare dispersion itu ya. Kemudian untuk flare suppression ini misal kayak CO2, snuffing, nitrogen blanketing, nah seperti itulah contohnya. Kemudian ada hazard and operating study sama hazard identification. Kemudian civil juga misal fondasi equipment lah ya, fondasi. Kemudian open drain tadi misalnya kita punya satu kolam lah ya, kolam untuk apa penampung water atau apa air lah ya, seperti itu open drain. Nah seperti teman-teman civil. Kemudian electrical mengenai konsumsi power. Kemudian untuk pipeline adalah pipeline size lah ya, studi pipeline itu lebih ke hidrolik nanti. Kemudian ada plan design yaitu mengenai 3D modeling ya, 3D modeling pipa. Nanti teman-teman bisa cari aja mengenai 3D modeling di sini lah ya, seperti apa gitu. Nah ini salah satu dasar lah ya sebagai awalan kalau ingin menjadi seorang proses engineer ya di engineering untuk perusahaan EPC ya, gitu. Ini saya berbicara mengenai teknikal aja ya, teknikal. Kalau mengenai soft skill kalian, uh, maksudnya skill kalian ke organisasi itu apa itu terserah kalian. Tapi saya di sini saja ngebahas mengenai teknikal aja, teknis ya, teknikal. Mengenai tadi ya kemampuan teman-teman misal berorganisasi, cara cara berpikir kreatif dan macam itu terserah kalian. Tapi saya hanya berbicara mengenai teknis seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah proses simulasi lah ya. Maksudnya software tentang proses lah ya. Contoh ini adalah HESIS ya, simulasi HESIS. Nah, misalnya kita bisa menggunakan HESIS atau Unisim. Itu adalah untuk membuat suatu HMB sama proses studi yang lain lah ya, modeling. Baik itu dinamik sama steady state ya.
Kemudian ada flare system analyzer, yaitu untuk studi flare hidrolik. Itu biasanya lebih ke arah studi mengenai pipa-pipa flaring, ya itu. Nah, kemudian ada namanya PEPSIM, ya PEPES. Ini adalah studi hidrolik pipeline biasanya ya itu. Kemudian ada OLGA flow assurance, itu untuk di pipeline juga ya OLGA. Kemudian ada EDR HTRI, itu untuk perancangan heat exchanger. Kemudian untuk Aspen Plus itu sama dengan HESIS Unisim, cuman Aspen Plus ini lebih ke arah petrochemical atau apa ya, bioenergi lah ya, lebih ke arah, lebih tepatnya petrochemical sih itu Aspen Plus seperti ini. Ya, seperti itulah ya. Jadi teman-teman usahakan uh, belajar lah yang mengenai software software di sini lah ya. Itu baik itu terutama ya HESIS aja lah. HESIS, Unisim, Aspen Plus juga boleh lah. Tiga ini aja dulu. Bahkan kalau bisa sama Pepsim, yang basic-basic aja, yang gampang lah buat teman-teman itu. Yang lain itu nanti aja. Yang penting teman-teman bisa software. Sama HESIS ini ya, simulasi lah ya, HESIS, Unisim, Aspen. Itu ya. Wajib lah ya, sebagai seorang proses engineer wajib harus bisa ya proses apa software gitu ya. Karena tadi ya, kerjaan pertama kita adalah setelah menentukan satu desain basis sama desain kriteria, kita harus melakukan satu simulasi, yaitu harus menggunakan software kayak misalnya HESIS, Unisim, Aspen Plus. Itulah ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Makanya teman-teman harus bisa. Itu ya. Oke, next. Mengenai drawing engineering ya, drawing engineering. Contoh drawing engineering ini adalah ini ya, salah satu deliverable work ya, dan beberapa studi lah ya, several study tentang drawing lah ya. Jadi ini sangat ibaratnya harus ya harus dimengerti lah ya mengenai logik sama filosofinya. Jadi kita sebagai engineer, kita mempunyai satu drawing ini tuh fungsinya adalah kita harus mengenai logik sama filosofinya ya. Itu. Nah, beberapa yang teman-teman wajib pelajari itu adalah PND ya, Piping Instrumentation Diagram ya. Ini wajib. Ini nggak cuma proses engineer, tapi semua engineer yang terlibat di EPC tadi itu ya. Instrumen pasti, piping pasti, mechanical pasti. Seperti itu ya, ya. PND. Kemudian ada PFD, UFD ya. Ini biasanya sih hanya intervensi dari teman-teman proses ya, PFD, UFD. Ini khusus teman-teman proses. Kemudian ada HMB ya, Head and Material Balance. Inilah harusnya teman-teman udah bisa lah ya, HMB ini HMB. Kemudian ada Safe Chart ya. Safe Chart ini lebih ke arah sistem safety. Misal equipment separator harus dipasang alat safety-nya apa aja ya. Itu adalah safe chart namanya nanti. Ini biasanya apa referensinya adalah dari international standard seperti itu. Kemudian ada namanya isometric ya, isometric. Isometric itu adalah drawingnya dari teman-teman piping engineer. Biasanya isometric ini lebih mencakup arah routing pipa. Misal pipanya panjangnya berapa, kemudian arah beloknya, misal beloknya naik, terus turun. Nah, seperti itu adalah isometric namanya. Kemudian ada fittingnya apa aja, misal ada flange, ada valve, ada valve apa. Nah, seperti itu adalah isometric. Kemudian ada general arrangement drawing. Ini adalah drawing khusus gambar dari equipment yang kita beli. Biasanya contoh GA drawing pompa, GA drawing vessel, nah atau paket. Nah, itu biasanya dari teman-teman vendor GA drawing ini ya, GA drawing namanya, GA drawing. Khususnya ini lebih utamanya ke teman-teman mechanical sih. Tapi kalau misalnya teman-teman apa GA drawing ini ya. Kemudian ada cause and effect ya, cause and effect sebab akibat ingin menshutdownkan equipment apa, misal ada suatu emergensi apa, nah itu harus kita efeknya apa, harus kita lakukan apa, seperti itu ya. Ini lebih ke arah teman-teman proses sama instrumen ya, cause and effect. Kemudian adalah basic teknik kimia, dasar teknik kimia. Ini yang saya pelajari juga ketika saya di dunia kerja. Ini yang paling penting yaitu adalah mengenai masa neraca panas. Ya, ini sangat dasar seperti ini ya, harus teman-teman kuasai.
pas saya waktu kuliah ya, sangat dasar sekali. Walaupun sebenarnya sepele gini, tapi sangat dasar ini ya. Itu ya, mengenai neraca massa, neraca panas. Kemudian basic-basic lain misalnya tentang mekanika fluida, misal ini ya, hydraulic land sizing, atau hitung brake horsepower, menghitung NPSA available ya, NPSA available, atau misal teman-teman menghitung mengenai apa eh, hidroliknya lah ya, hidroliknya di pump sizing, fitting-fittingnya, nah, seperti itu teman-teman harus tahu ya. Dari putus ya, sorry ya. Oke, saya lanjutkan tadi ya, sorry tadi putus. Saya nggak tahu kok jaringannya putus. Oke, saya mulai dari sini ya, course-nya ya. Mata kuliahnya ada prinsip dasar teknik kimia lah ya, neraca massa, neraca panas, kemudian ada mekanika fluida, kemudian ada termodinamika ya. Termodinamika ini sangat sangat teman-teman pasti akan bertemu ya. Fluida lah ya, termodinamika. Kemudian ada perancangan ini ya, desain equipment, perancangan alat, ya, alat proses, misal mengenai kriteria dalam dan metode perhitungannya itu kayak gimana. Kemudian ada proses kontrol, sistem safety lah ya, mengenai pengendalian proses lah kalau teman-teman kuliah seperti itu. Dan saya yakin lah mengenai bahasa asing lah ya. Ini salah satu wajib lah ya buat teman-teman menjadi suatu nilai plus ya. Teman-teman ketika kerja, teman-teman nggak akan jamin ketika kalian akan dapat klien atau partner kerja kalian itu adalah orang Indonesia. Bisa aja teman-teman bekerja sama teman orang-orang asing, misal kayak orang-orang dari Eropa, misal kayak kemarin saya dari Italia seperti itu, atau mungkin dari mana India bahkan juga bisa, tergantung dari, bahkan saya pernah juga dengan Korea seperti itu. Nah, internasional ini harus teman-teman kuasai ya, gitu ya. Itu setidaknya ngomongnya dulu aja ya, ngomong pede aja gitu seperti itu ya, mengenai bahasa asing seperti itulah ya. Jadi ini harus teman-teman wajib kuasai seperti itu. Oke, ya itu aja yang saya sampaikan ya mengenai free class itu, mengenai materi tersebut ya. Nah di sini saya mau pertanyaan aja sih, dasar aja buat refreshing aja ya, buat refreshing khususnya buat teman-teman ini, menambah suatu apa ya, ya sedikit lah kita refreshing aja, mungkin mengingatkan aja buat teman-teman itu ya, terutama buat teman-teman yang semester akhir nih. Saya ada suatu pertanyaan mengenai teknikal juga sih ya, teknikal aja yang pernah teman-teman mungkin dapat waktu kuliah ya, itu. Pertanyaan yang pertama adalah desain separator ya. Ini ada separator lah ya. Ini ada horizontal, ada vertikal, ada horizontal, ada vertikal. Nah, kira-kira kalau kita sebagai seorang engineer lah ya, proses, apa alasan kalian memilih separatornya bentuknya itu horizontal atau vertikal kira-kira? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kenapa satunya vertikal, satunya horizontal? Ini horizontal, ini vertikal. Tahu nggak reasonnya apa kira-kira? Mungkin saya minta ke Mbak moderator tadi ya, kalau ada yang mau jawab silakan di open mic, nggak apa-apa. Kita sharing aja, mau refreshing, maksudnya refresh aja lah. Nanti setelah ada pertanyaan ini akan saya buka mengenai pertanyaan yang lain, seperti itu. Izin Mas, Pak, izin menjawab. Silakan. Untuk separator desainnya, kalau saya melihat dari kacamata ya Pak ya, yang sebelah kiri ini mungkin vertikal dan horizontal. Mungkin yang pertama dilihat dulu dari publikasi atau tempatnya atau modelingnya yang akan ditempati di offshore tersebut. Misalnya efisiensi tempat dan dari tempat itu apakah
bisa sesuai dengan yang ditempatinya atau tidak, ataukah memakan tempat, atau lebih efisiensinya tidak mengaruhi dari desain yang lain. Seperti itu Pak kira-kira. Oke, ada jawaban yang lain? Mungkin silakan. Nggak apa, mungkin 2 jawaban lagi lah ya. Kita sharing aja di sini. Sharing aja. Mungkin teman-teman silakan ada yang mau jawaban yang lain, nggak apa. Kita sharing aja, nambah pengetahuan, nambah pengalaman gitu aja. Silakan. Izin Pak, Ya. saya perkenalkan, saya Farel dari Teknik Perpipaan. Nah, dari yang udah saya ketahui ya, biasanya dalam pemilihan separator tank atau separator desain ini salah satunya dengan melihat transportasi, kemudahan transportasi. lanjut. Jadi biasanya lebih sering digunakan yang horizontal dikarenakan transportasinya yang mudah. Terus untuk dari segi biaya juga biasanya transportasi lebih untuk dari segi biaya horizontal tank ini biasa digunakan di proyek-proyek gitu Pak. Dikarenakan dari segi biaya mungkin kayak inspection atau penggunaan material yang dipilih atau volume itu berpengaruh lebih relatif kecil di horizontal tank Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan teman-teman yang mau jawab. Ada yang pertanyaan lain kah? Maksudnya jawaban lain kah? Perkenalkan, nama saya Arkan dari Sekolah Tinggi Teknologi Fatela Cilegon, teknik kimia. Kalau menurut saya Pak, ketika melihat mana yang harus dipilih, horizontal apakah vertikal ketika melakukan proses pendesainan, itu yang pertama ya dilihat dari prosesnya, kemudian juga komposisi daripada yang akan dipisahkannya itu, dia mengandung apa-apanya, kemudian juga tergantung dari posisi atau ketersediaan lahannya ya. Kalau memang lahannya tidak memungkinkan untuk dibikin horizontal karena akan memakan tempat yang cukup banyak, maka bisa dipilih yang dengan vertikal gitu. Kemudian juga tergantung dari kayak misalkan komposisi di dalam si bahannya, kayak misalnya vapor pressure-nya berapa, kemudian massa jenisnya berapa, itu harus diperhatikan juga gitu kan. Ya mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Izin Mas. Oh, mau jawab? Ya, silakan. Izin Mas. Perkenalkan, saya Riansa Mas. Sharing aja di sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Riansa Mas. Saya dari Ya, silakan. Kamu mau jawab? Teknik Mesin. Kalau dari saya, kalau pemilihan separator vertikal atau horizontal, kalau separator horizontal biasanya lebih sering digunakan terhadap aliran yang memiliki rasio gas terhadap cairan lebih tinggi. Sedangkan untuk yang pemilihan separator vertikal itu sering diaplikasikan untuk jenis fluida yang rasio gas terhadap cairannya rendah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, Mas. Oke. Oke lah ya. Sebentar, saya ganti jaringan dulu. Soalnya tadi putus-putus ya bisa. Bentar, wait. Sebentar ya, saya ganti jaringan dulu. Oke, Mas. Oke, ya, saya lanjut ke share screen. Nah, ini ya, reason mengenai pemilihan separator. Nah, sebenarnya kalau kita memilih suatu reasonnya ya, ini
Ini harusnya lebih ke teman-teman teknik kimia harusnya ya, yang tahu ya. Tapi kalau misalnya yang lain tahu, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita melihat dari sudut teknisnya ya. Jangan melihat dari sudut non teknis. Contoh tadi misal penempatan, misal lahannya cukup atau enggak, itu di luar itu non teknis. Tapi kita prioritaskan mengenai di dalam equipment-nya dulu nih, yaitu adalah fluidanya dia. Ya. Nah, misal tadi ada yang jawab ya mengenai gas oil ratio lah ya. Itu benar, memang dari situ. Jadi kalau misal di sini ya horizontal, ini biasanya dia lebih banyak ke fluid apa liquidnya. Kalau liquidnya banyak, itu lebih bentuknya ke horizontal. Karena itu ya horizontal ya. Karena kalau dia dibentuk ke vertikal, dia nanti liquidnya di sini nanti ketinggiannya, gasnya sedikit. Nah, kan kalau misal dia liquidnya tinggi, kan dia dapat menyebabkan suatu overflow ya, overflow di sini ya, banjir di sini, flooding lah ya, banjir. Nah, seperti itu. Kita harus melihat dari sudut gas oil rasionya itu berapa. Kalau sekiranya banyak gas, kita banyak pakai yang ini vertikal. Tapi kalau banyak yang liquid, pakai yang horizontal seperti itu ya. Itu. Seperti itu aja secara gambaran sederhananya aja ya. Itu ya. Jadi buat refreshing buat teman-teman ya. Itu ya, gas oil ratio. Ya pertanyaan terakhir saya mengenai proses kontrol ya. Pengendalian proses mata kuliah baik itu dinamika proses atau pengendalian proses lah ya. Oke kita itu. Yang pertama adalah apa fungsi recycle ini? Nih, yang lain ini nih, recycle. Ini kan pompa nih, ada recycle nih. Fungsinya apa? Coba. Terus sama konfigurasinya control valve yang atas ya. Yang atas ini ya, valve open to valve close. Itu aja sih. Oh, refreshing aja, refreshing gitu. Dan kalau di sini masih ada yang awal kuliah kan, masih awal-awal kuliah, baik kita refreshing aja. Yuk, ayo silakan yang mau jawab mengenai fungsi dari recycle ini. Ini vessel ya, ini vessel atau separator dibalikin lagi ke separator. Ini fungsinya apa kira-kira? Yuk, ada yang mau menjawab? Silakan di open mic aja ya, nggak apa-apa. Di open mic aja. Kita latihan ya, latihan mengutarakan satu pendapat ya. Kalau teman-teman sudah punya pendapat apa langsung diutarakan ya, jangan takut salah. Saya oleh Mukadis Oke, mencoba silakan. menjawab itu kalau dari segi saya mau di segi control valve configuration-nya dulu ya Pak ya. Ya, Mungkin untuk yang di sebelah yang sebelum recycle, yang setelah recycle itu mungkin file to close. Jadi ketika purity ataupun apa namanya yang kita targetkan komposisinya belum tercapai, akhirnya si ini file to close. Untuk yang control valve yang di atas itu file to open. Karena untuk di recycle kembali dan di proses ulang untuk mencapai target komposisi yang kita inginkan. Itu aja sih Pak. oke. Nah, yang fungsinya recycle tadi apa? Itu untuk mencapai komposisi yang kita inginkan keluarannya. Oke. Terus, mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin dua lagi pertanyaan, silakan. Sorry, perjawaban. Jawaban. Karena kalau ada dua jawaban lagi, mungkin nggak apa-apa, diutarakan aja. Kalau ada pendapat, langsung diutarakan. Salah nggak apa-apa. Oh iya Mas, mau nambahin lagi boleh? Hmm. Ini kan berarti drain ya maksudnya ya. Kalau drain berarti ketika masih ada gas yang ataupun kandungan yang berbahaya untuk di drain nanti itu perlu dikembalikan kembali untuk di recycle ulang untuk agar buangan itu tidak ada kandungan-kandungan hidrokarbon. Itu aja sih Mas. Oke. Kan ada jawaban lain? Yuk, dua lagi yuk. Kalau ada yang mau jawab, jawab aja. Silakan, langsung. Chat aja. Via open mic aja ya, supaya kita bisa discuss gitu nanti. Bisa lebih tahu detailnya. Saya Ayo. mau jawab, Pak. Iya, jawab aja. Ya, kalau dari saya itu dilihatnya dari flow control yang mungkin flow control yang di outlet daripada separatornya lebih besar. Nah, kemungkinan level yang ada di separatornya itu rendah. Nah, kita harus menyesuaikan dengan level set point yang sudah ditetapkan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Oke, untuk konfigurasi ini apa? File open atau file close?
Yang ini ya, control valve yang ini aja ya. Yang ini enggak ya, kita abaikan. Yang ini kita abaikan. Yang ini Iya, file iya open yang atau itu file yang close? itu. Nah, ini untuk konfigurasinya file open atau file close? Halo, Mbak? File open atau file close tadi? Open, Pak. Open. Oke. Satu pertanyaan lagi. Satu jawaban lagi, silakan. Oh, silakan dijawab. Selamat malam, Pak. Nih, malam-malam. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Zainal. Eh, saya mau jawab singkat aja. Yang mungkin jawabannya untuk valve yang control valve yang atas dia itu valve open. Jadi fungsi fungsi recycle functionnya ini dia untuk mungkin untuk mengaduk cairan ya. Cairan untuk biasanya ada di satu tangki ada beberapa mungkin ada reaksi-reaksi misalnya dicampur NaOH atau cairan lainnya untuk biar dia keaduk rata gitu. Mungkin nanti mungkin bisa jadi ada tambahan agitator atau yang lainnya. Itu sih Pak menurut saya. Oke, Terima kasih. oke, oke. Ya, sudah 3 jawaban ya itu. Wah, udah seperti ini kan saya bisa anu nih. Jadi kalau ada satu sistem seperti inilah ya, ini vessel, ini pompa, ada namanya recycle seperti inilah ya, recycle. Nah, buat teman-teman terutama yang teknik kimia sama teknik mesin, ya, mesin sama kimia, itu pasti pernah dengar namanya net positive suction available, ya, atau NPSA dan NPSAR yang akan berkorelasi dengan namanya kavitasi, ya, kavitasi, di mana hal itu biasanya berpengaruh pada ini ya, ketinggian, ya, ketinggian dan flow rate yang mengalir di sini, ya, itu. Nah, fungsi dari recycle ini adalah untuk mengembalikan flow-nya itu, ya, misal di sini dipompa ya, dia dibalikan ke separator lagi. Tadi itu tujuannya adalah untuk mencegah, bukan mencegah sih, memprevent ya, prevent atau menjaga ketinggian suction apa minimum, eh, apa ya, ketinggian di sini terjaga pada kondisi operasi serta mencegah adanya suatu kavitasi nanti ya di sini, karena tadi itu ketinggiannya di sini flow-nya berkurang, otomatis kan itu hidrostatiknya kan akan berkurang di sini. Nah, sehingga dia nanti berpotensi namanya kavitasi di sini ya. Itu ya, mengenai recycle. Jadi fungsinya adalah untuk mengembalikan ke awal tadi ya, untuk mencegah namanya suatu kavitasi di pompa itu ya, mencegah kavitasi di sini. Nah, untuk tipe konfigurasinya adalah file open ya, file open. Kalau di close itu nanti bubar ya, malah lepas ke depan. Nah, kalau di close ya, kan nggak ada yang air masuk nih. Nanti fluidanya keluar semua ke sana. Nah, seperti harus developkan supaya apa? Ini masuk ke sini semua untuk mencegah kerusakan pompa tadi ya karena kavitasi. Seperti itu. Ya, itu mengenai proses controlling aja. Jadi untuk yang mengontrol high level atau low level gitu ya, liquid level itu ya. Ya, itu. Kan di sini ada namanya working minimal lah ya, liquidnya yang akan berpengaruh ke sini, ke NPSA. Tuh. Sehingga nanti kalau dia tidak mencapai itu, di bawah itu nanti kavitasi di sini. Nah, itu ya. Jadi kita harus menjaga memainten si liquidnya harus pada ketinggian tertentu seperti itu. Ya, sesuai set point kita yang kita desain seperti itu. Nah, itu ya. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan ya mengenai materi saya tadi, itu silahkan teman-teman bertanya. Saya balikan ke Mbak siapa tadi ya? Tiara apa siapa tadi ya? Itu sebagai moderator. Kok mau bertanya silakan. Saya open pertanyaan ya. Tapi lebih ke arah eh, materi yang saya sampaikan ya. Saya tidak menerima pertanyaan yang di luar materi. Misal cara desain itu seperti apa ya. Saya kan dengan materi yang saya jelaskan tadi. Seperti itu ya. Itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke, karena sudah di akhir sesi, seperti yang sudah disampaikan Mas Freddy, kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau on mic ya, raise hand dulu, kemudian nanti on mic. Persilakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Kak Rian. Iya, saya ingin bertanya mengenai dunia karir di perusahaan EPC ya. Misal nih, kita nggak tergabung dalam suatu perusahaan atau instansi di EPC tuh. Kalau misalnya nggak semua proyek kan proyek gede kan. Misal kita ada nge-handle proyek sendiri itu, apakah bisa tuh perorangan gitu, nggak harus melalui perusahaan EPC, Pak, sebagai jasa konsultan engineer perorangan gitu. Itu aja sih, Pak, pertanyaan dari saya. Oke. Saya jawab ya mengenai hal itu. Mengenai EPC itu bisa nggak sih perorangan atau harus ikut, misal harus ikut suatu instansi atau company lah ya, perusahaan. Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi teman-teman harus ikut namanya suatu perusahaan ya. Karena EPC atau engineering lah ya, minimal engineering itu adalah punya suatu kompleks lah ya, kompleks. Nah, itulah ya. Itu sangat-sangat kompleks gitu lah ya. Bahkan itu mempunyai suatu biaya yang sangat besar. Nah, apakah dengan perorangan itu bisa? Jawabannya adalah tidak. Karena sangat butuh suatu modal yang sangat banyak. MM-an ya, bahkan sampai triliunan ya, memberikan suatu pabrik itu. Nah, makanya kita hari ini harus ikut suatu perusahaan seperti itu ya, lebih baiknya gitu. Kalau perorangan itu susah, kecuali kalau teman-teman punya satu ya, PT juga bukan perorangan ya, itu satu PT sendiri lah, nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ikut namanya suatu perusahaan ya, itu saran saya seperti itu. Izin, Pak, lanjut pertanyaan tadi, Pak. Kalau sebagai fresh graduate nih, beberapa lowongan di perusahaan EPC kan yang saya lihat tuh rata-rata membutuhkan udah experience sekian tahun tuh. Dari sisi pengalaman Bapak tuh, dari kami sebagai fresh graduate untuk bisa join ke perusahaan EPC itu ada program-program tersendiri nggak sih dari perusahaan EPC untuk membuka lowongan untuk khusus fresh graduate? Oke, saya jawab langsung aja ini ya. Mengenai program-program itu sebenarnya di setiap suatu perusahaan ya, baik itu dia itu terbuka secara open di publik ataupun by apa personal lah ya, misal kamu tak ajakin nih ini gabung ke perusahaan saya, misal seperti itulah, itu ada satu potensi. Bahkan di kantor saya di Tripatra itu kemarin terakhir tanggal 5 itu ada bukaan khusus fresh graduate semua jurusan teknik seperti itu emang dididik buat masuk buat teman-teman fresh, kesempatan maksimal 2 tahun seperti itu. Bahkan di perusahaan-perusahaan lain engineering misal kayak apa ya, Synergy seperti itu memang khusus teman-teman fresh graduate itu ya. Itu sebenarnya banyak kalau teman-teman mengeksplor lebih ya, apalagi teman-teman di sini punya LinkedIn misal nih, itu eksplor lebih sebenarnya banyak suatu potensi atau peluang buat teman-teman masuk di situ dan memberikan kesempatan buat teman-teman fresh ya, fresh graduate itu untuk teman-teman masuk ke perusahaan tersebut tadi itu. Nah, tadi itu saran saya yang pertama, perbanyak suatu apa ya, informasi yang teman-teman gali informasi. Yang kedua, persiapkan skill teman-teman ya. Itu ya. Setidaknya walaupun teman fresh, tapi teman-teman di sini sudah siap. Dalam artian siap itu punya dasarnya lah. Ya, misal teman-teman misal sebagai seorang engineer, misal proses teknik kimia, harus bisa namanya apa? HESIS. Harus bisa apa? Baca PNED. Dasar-dasarnya dulu aja. Jangan sampai nanti ketika teman-teman sudah diberikan satu kesempatan untuk interview atau apa, ya, nanti udah diberikan kesempatan seperti itu teman-teman nggak bisa apa-apa. Dalam artian
nggak punya suatu apa yang teman-teman value ya, value kalian tuh nggak ada. Nah, seperti itu yang akan apa ya, menghambat teman-teman seperti itu. Tadi saran saya, perbanyak suatu informasi ya yang eh, teman-teman cari, dan persiapkan diri kalian juga sesuai dengan bidang teman-teman. Kok teknik kimia yang tadi ya saya sebutkan, kok teknik mesinnya apa, teknik fisika instrumen itu apa, nah seperti itu. Saran saya seperti itu. Ya, gitu. Gimana jawabannya? Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini karena jam 21.30, mau dibatasi 3 pertanyaan dulu apa gimana, Mas? Ya, lanjut sampai 45 nggak apa-apa lah ya. Mungkin kalau teman-teman ada Oke. yang sangat berminat, itu nggak apa-apa gitu. Selamat malam, Pak. Halo, Iya, maaf, selamat Kak malam. Zainal. Ah, Bisa raise iya, hand dulu sebelum on mic. Nanti biar berurutan sama teman-teman yang lain. Maaf ya, Kak Zainal ya. Ini udah ada yang raise oke, hand terima tadi. kasih. Sama malam, Kak Alfian bisa coba on mic, Kak. Silakan pertanyaannya. Selamat malam, izin bertanya Pak. Halo, Iya, silakan. Silakan, silakan. eh, selamat malam. Sebelumnya izin bertanya, ketika misalkan ada suatu case nih, kita ngerjakan suatu plan, misal booster pump ya, mulai dari equipment, piping, pipeline, serta instrumennya ya. Secara desain kita udah sesuai, terus perhitungan dan lain-lainnya layak, udah FAT, terus hydro dan lain-lain. Tetapi pas kita melakukan pre-commissioning, ada terkendala terhadap viskositas oilnya misalnya. Apakah misalkan kan dari oil and gas itu ada verified dari ketiganya ya untuk layak operasi atau enggak. Nah, kita sebagai proses engineer apakah harus pengkajian ulang sebelum layak benar-benar operasi atau layak operasi tetapi dengan syarat tertentu, mungkin itu harus viskositasnya jalan, terus oilnya harus sesuai standar, tetapi tidak ada yang salah gitu dengan perhitungan kita, desain, kelayakan fungsi sudah sesuai, dan lain-lain gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, kalau case yang saya pernah temui itu belum pernah ya. Saya nemuin case yang kayak tadi itu, jujur ya. Kalau saya mau jawab apa, jujur saya nggak bisa menjawab yang apa ya, yang pasti, karena saya belum pernah nemu yang seperti itu sih. Secara desain saya, secara pekerjaannya belum pernah nemu yang kayak gitu. Ya, itu. Tapi biasanya semua harus sesuai dengan spesifikasi kita yang kita basiskan itu. Ya, sesuai kriteria kita. Seperti itu. Tapi kalau misal case yang tadi itu nggak sesuai itu, nah itu perlu digali ulang, maksudnya apa yang salah, dari apakah fitnya kah atau apanya, kan itu banyak suatu suatu apa ya, suatu pertimbangan lah ya, reasonnya, alasan itu apa, dari pertimbangan apa gitu loh yang kita lihat, seperti itu. Jadi kalau secara umum jawabannya ya itu, saya nggak bisa jawab masalah itu ya, itu jawaban saya. Saya Baik belum Pak, pernah nemu case seperti itu ya. saya pernah gitu suatu pekerjaan saya mengalami case seperti itu. Secara dari stasiun induk penyalur oilnya tuh emang terkendala gitu, nggak bisa udah pakai pemanas si kadar fluidanya, tapi tetap tidak mau didorong ke area stasiun gas yang kita buat gitu kan. Oil yang kita buat gitu. Untuk ke pompanya nggak bisa didorong, tetap kekentalannya terlalu terlalu tidak mencapai target yang kita inginkan. Oke, kasih Pak. Ya. Kan kalau ada yang lagi lanjut, next. Selanjutnya Kak Muhammad, silakan Kak. Baik, Pak. Izin bertanya, eh, apakah ada kualifikasi atau keterampilan untuk menjadi proses engineer, dan apakah ada skill yang menjadi nilai plus dalam proses recruitment, Pak? Ini khususnya fresh graduate. Terima kasih. Nilai plusnya ya yang tadi itu, yang saya sebutkan di ini dari 1, 2, 3 ini. Biasanya ya, ini saya berbicara mengenai teknikal ya, teknikal.
kalau masalah tadi itu ya, misalnya masalah soft skill teman-teman mengenai organisasi, mengenai kepemimpinan, leadership itu balik lagi ke pribadi teman-teman. Tapi kalau masalah teknikal ya di sini ini tadi ya pelajari proses apa software, drawing, Kennedy misal, apa BFD, HMB sama ini ya dasar-dasar teknik kimia mata kuliah ya. Ya ini yang saling saling apa berkaitan ya, yang berguna di dunia kerja ini biasanya. Pada itu nilai plusnya itu aja, sama bahasa asing satu lagi. Udah 4 itu dasarnya. Software, drawing, dasar teknik kimia plus bahasa asing. Ya, udah itu aja. Itu udah nilai plus, sangat plus. Oh, satu lagi. Tapi ini khusus untuk screening awal biasanya. IP. Mohon maaf ya ini ya. Mungkin bagi orang kan ada yang bilang IPK nggak penting atau apa, tapi ingat kalau teman-teman ingin bekerja ikut orang lah ya, ikut perusahaan, teman-teman harus punya IPK yang tinggi. Tapi kalau teman-teman ingin punya suatu perusahaan sendiri, entrepreneur atau apa, ya IPK itu nggak penting. Ya, jadi tolong bisa dibedakan antara hal itu ya. Kalau teman-teman ingin bagi seorang engineer atau teman-teman ingin kerja lah ya di suatu perusahaan, ikuti aturan seperti itu ya. Harus IPK harus tinggi. Biasanya IPK tinggi minimal 3,5 atau berapa lah ya seperti itu. Ya, itu aja. Itu kalau teman-teman ingin ikut orang, dalam artian ingin bekerja di suatu perusahaan. Ya, tapi kalau teman-teman ingin punya suatu perusahaan sendiri atau entrepreneur lah usaha itu nggak penting emang. Tapi kalau teman-teman ingin masuk suatu perusahaan itu penting. Itu ya. Berarti 5 ya. Proses software, drawing, dasar teknik kimia, bahasa asing sama satu lagi tadi IPK ya. Sebagai syarat administratif di depan. Itu udah nilai plus. Seperti itu ya. Seperti itu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bisa lanjut ke yang raise hand. Selanjutnya ada Kak Firda, silakan Kak. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya Bapak kan menjelaskan bahwa kalau seorang proses engineer itu istilahnya sebagai inti daripada suatu proyek ya, Pak ya. Kemudian pertanyaannya itu bagaimana jika ada seorang proses engineer mengalami human error atau kekeliruan pada saat menyelesaikan dokumen proses gitu. Sedangkan data-datanya itu udah diberikan kepada support engineer lainnya gitu. Nah, jika ada, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Oke. Itu, Pak. Ya, sebenarnya gini sih. Mengenai salah atau anunya, itu biasanya kita ada satu prosedural. Ya. Jadi dalam suatu dokumen atau pekerjaan kita sebagai engineer lah, baik itu proses ataupun mechanical ataupun piping, itu ada suatu tahap. Ya, yang pertama kita sebagai engineer adalah sebagai prepared. Ya, prepare yaitu mempersiapkan dokumen ya, mendraft lah gampangannya, ngedraft. Nah, ketika teman-teman sudah jadi draft atau report yang teman-teman bikin, teman-teman akan memberikan ke senior engineer ya sebagai inputan, biasanya inputan hasil report kalian. Nah, seperti itu. Senior engineer ya yang akan mereview kerjaan teman-teman. Nah, apakah ini sudah benar atau salah? Nah, seperti itu biasanya. Ya. Ketika mungkin dari senior engineer itu sudah oke, baru nanti naik ke lead. Ya, jadi engineer itu dibagi jadi lead, senior sama engineer, bawahnya junior engineer. Tapi engineer sama junior engineer itu anggaplah sama karena sebagai prepared atau membuat report seperti itu ya. Nah, ketika sudah senior engineer ini oke, naiklah ke lead. Lead ibaratnya ngecek lagi juga. Dicek ternyata misal benar. Berarti kan sudah di-approve. Tanda tangan kan, approve, yang membuat report senior engineer sebagai checker, lead engineer sebagai approval. Itu sudah oke semua, proof ya. Nah, akan masuk ke tahap deliverable. Kita kasih dokumen itu ke klien, ya, atau ke company, ya, K3S tadi itu untuk direview. Nah, kalau misal di situ ada suatu kesalahan, itu ada namanya dokumen, kan biasanya ada namanya issued for review.
Ya, jadi dokumen pertama yang kita issue adalah issued for review. Itu adalah review dari company dulu, masukannya apa. Itu salah nggak apa-apa di situ. Ya, salah nggak apa-apa di situ. Nanti akan kita revisi di uh, stage selanjutnya, yaitu adalah issued for approval, IFA. Sama tahapnya tadi, dari company mengomen, nanti di review senior, lead approve, naik lagi ke apa? Ke apa? Klien, dicek lagi. Oh, ini udah benar atau salah. Misal masih ada salah, itu biasanya dia salahnya sedikit ketika ada di issued for approval, baru nanti di approve for design, tahap ketiga. Nah, biasanya di sini kalau saya bilang ya, mengenai kesalahan itu sangat kecil biasanya. Karena ada beberapa issuance tadi itu dari IFR, IFA, AFD, approve for design. Itu sangat sangat minim ya, kesalahan yang terjadi biasanya. Ya, itu. Tapi kalau misal terjadi, itu biasanya misal nih kita udah beli alat, ya udah beli alat misal separator, ternyata waktu dibeli kok nggak sesuai anu. Biasanya ya K3S gitu tuh nggak mau tahu. Ya udah, kasarannya itu gini, buh piye caramu itu kamu pasang. Nah, misal dia nggak mau beli baru ya, misal perusahaan IPC-nya nggak mau beli baru, itu buh piye caranya kamu pasang. Kamu pasang harus sesuai spek. Kalau nggak sesuai, ya udah, dia nanti misal dipaksa-paksa dimodif-modif nggak bisa kan, mau nggak mau harus beli baru. Yang terjadi apa rugi. Seperti itu. Nah, tadi itu untuk pencegahannya tadi itu ada checker-checker tadi itu dari senior engineer, lead, bahkan setiap disiplin juga ngecek dokumen tersebut biasanya. Itu untuk meminimalisir. Tapi jarang terjadi sih hal seperti itu ya. Itu. Ya tadi itu kalau misalnya terjadi kesalahan ya tadi itu resiko tanggung sendiri seperti itu. Ya paling ujung-ujungnya apa? Rugi dikit lah. Itu ya. Misal kita harus beli satu jadi beli dua kan, satunya nggak kepake, kan rugi ya seperti itu. Itu ya gambarannya seperti itu. Itu hal yang minim sebenarnya sih, jarang terjadi, tapi bisa aja juga itu ya. Kalau yang ruginya berarti itu dari engineering company-nya atau pihak keduanya, Pak? Dari EPC-nya, soalnya karena gini, ketika di fase EPC kan kita belum serah terima. Kalau sudah jadi di tahap inilah ya. Nah, dari sebelum dia itu di operation, ini masih tanggung jawab dari perusahaan EPC. Dari detail engineering sampai commissioning ini adalah tanggung jawab dari perusahaan EPC. Jadi kalau misal di sini nggak sesuai spek, ini 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 berhak ngasih intervensi ke sini bahwa oh ini loh nggak sesuai spek, lah biaya tanggung jawabmu apa. Gitu loh. Jadi ketika sudah sesuai spek baru diserah terima. Tapi kalau belum serah terima ya ya udah, ini buah biaya caranya berpikir, itulah ya, berpikir masalahku harus gimana ya, seperti itu. Itu ya seperti itu. Jadi di sini setelah commissioning ada serah terima ke K3S. Ini desain kita udah jadi. Dia commissioning sudah selesai, baru diserah terimakan. Nah, seperti itulah ya. Itu. Makanya harus siap-siap rugi kalau perusahaan EPC itu harus berani rugi kalau misalnya hal tersebut terjadi. Itu maksudnya dipanggil tuh nanti lead-nya atau apanya tuh project manajernya, aku bisa salah gimana rugi ya, seperti itulah ya. Itu kurang lebih seperti gambarannya. Tadi yang setelah commissioning itu berarti handover ya, Pak, maksudnya? Benar. Jadi ketika plan sudah jadi kan, itu sudah jadi. Kalau mau sudah dapat approval dari SKK Migas atau PSDM, saya lupa lah ya. Ketika sudah dapat surat apa ya, surat approval untuk operasi, ya udah dikasihkan. Nih bukti dari SKK Migas atau dari pemerintah lah ya, ke K3S nih kita udah selesai komisioning, sudah layak. Berarti sudah handover ke operation seperti itu, ke perusahaan K3S seperti itu. Baik, ya. Pak. Makasih, Pak. Iya. Ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 9.46 dari Kak Aulia, silakan Kak. Oke, jadi mau nanya, ini singkat aja kan, episode itu dari detail sampai commissioning ya, Pak. Untuk yang si engineering itu sendiri kan namanya project itu kan ada tenggat waktunya. Sebenarnya untuk si waktu engineering itu, waktu yang paling ideal itu dari tahap proses engineering itu berapa bulan kah
minimalnya dan maksimalnya. Itu aja sih apa sih. Kalau masalah waktu itu tergantung dari eh, kan kalau kita berbicara mengenai suatu project lah ya, itu dari man hour biasanya. Ya, tergantung dari plannya. Kalau plannya gede ya berarti man hour-nya banyak, terus durasinya juga banyak. Tapi kalau plannya kecil, itu man hour-nya sedikit dan durasinya lebih cepat seperti itu. Nah, mengenai batas maksimum minimum itu kita nggak tahu. Tergantung tadi itu dari sisi tadi man hour sama ya man hour lah terutama ya man hour itu berapa yang apa yang disepakati antara perusahaan EPC atau engineering dengan klien K3S tersebut. Kesepakatan biasanya dia. Karena di dokumen proposal atau bid ya tendering itu sudah ada dokumennya di situ. Kita mau bangun pabrik ini dengan durasi setahun, misal. Nah, itu di proposal sudah terlampir. Kita udah estimate man hour-nya sekian, namanya sekian. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak punya batas minimum maksimum nggak ada, tapi secara perhitungan man hour tadi itu kira-kira pasnya itu berapa bulan sih? Nah, seperti itu biasanya ya. Kita lihat dari man hour-nya. Seperti itu. Oke, kalau dari segi proses biasanya Pak dalam segi proses yang kompleks itu biasanya berapa lama? Yaitu tergantung dari kompleksitas tadi Ya, itu. kalau Misal misalkan yang offshore lah pabrik Pak, ya. yang offshore. Kita tidak berbicara mengenai Nggak bisa onshore, ya? offshore, atau Mm-mm. petrochem, tapi lihat dari tadi itu. Kira-kira contoh, kita punya suatu pabrik lah, misal di offshore lah ya. Tergantung dia itu equipment-nya apa aja. Terus dicek kira-kira PFD-nya apa, PND-nya berapa, terus dicek kira-kira man hour-nya itu berapa per dokumen. Dokumen ini man power-nya berapa, man hour-nya berapa. Nah, di situ akan muncul namanya apa ya, durasi project itu ya. Jadi mengenai durasi project itu tergantung dari itu, terutama man hour ya. Terus kalau misal mengenai secara teknis lah ya, proses apa engineering itu berapa, itu kita nggak bisa menentukan pastinya. Tergantung dari itu man hour kita berapa gitu ya. Sesuai dengan Oke, baik. proposal yang Makasih. kita ajukan. Oke, Ya. baik. Makasih Pak. Mana? Ya, Sudah ya? mungkin tadi sudah ya. Mana? Ada lagi? Kalau mau ada lagi silakan kalau misalnya. Oh, enggak, sudah cukup, Mas. Ini mau Oh saya sudah. tutup. Oh ya udah. Ya, mungkin tadi pertanyaan ke Aulia, pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Mengingatkan lagi sebelum saya tutup, teman-teman bisa absen di link yang sudah saya share tadi sebelumnya. Dan kalau mau mengakses record, bisa melalui link Telegram yang tadi saya share di channel Free Class Engineering Academy. Nanti di situ akan di-share video-video record dari free class lainnya, termasuk kelas malam hari ini. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya cukupkan karena tadi diawali dengan doa. Maka akhirnya kita akhiri dengan doa juga untuk teman-teman atau rekan-rekan silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, mungkin bisa dicukupkan. Terima kasih Mas Freddy atas penyampaian materinya malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman atas antusiasnya malam hari ini. Tetap semangat dan semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Kalau gitu, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, saya izin meeting ya teman-teman.